Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliana dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, kelas B. Baik, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komputer dan bagaimana sejarahnya. Langsung saja, subbab kita yaitu definisi komputer, sejarah perkembangan komputer, komponen komputer, serta fungsi komputer. Yang pertama yaitu definisi komputer. Komputer merupakan peralatan elektronik yang bekerja di bawah perintah program untuk menerima atau menginput, memproses data, menghasilkan informasi atau output, dan menyimpan data atau informasi tersebut. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan komputer. Pada generasi pertama dimulai pada tahun 1940 sampai 1956. Pada generasi ini, komputer diciptakan dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit dioperasikan dan serta biayanya sangat mahal. Contoh ciri-cirinya salah satunya yaitu suhunya cepat panas sehingga membutuhkan sebuah pendingin. Nah, contohnya yaitu Unipatch One merupakan komputer rancangan dari Eckhart dan Mauchly, serta ada komputer ENIAC juga merupakan rancangan dari Eckhart dan Mauchly. Selanjutnya pada generasi kedua yang dimulai pada tahun 1964 sampai 1971. Nah, pada generasi ini tabung vakum tergantikan dengan transistor. Bisa kita lihat pada PowerPoint, karena transistor itu bentuknya lebih kecil dan hemat energi. Dan pada generasi kedua ini juga diperkenalkan bahasa pemrograman seperti COBOL dan Fortran. Salah satu ciri-cirinya yaitu orientasi penggunaan program ini pada generasi ini tidak hanya untuk bisnis, tetapi juga orientasi bisnis, tetapi juga untuk orientasi teknik, serta menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, contohnya yaitu komputer yang diberi nama Unipatch 3, dirancang sebagai perbaikan transistor, di mana komputer ini merupakan pengganti tabung vakum di Unipatch 1 dan Unipatch 2. Komputer generasi ketiga. Pada komputer generasi ketiga ditandai dengan pengembangan sirkuit terpadu. Nah, teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer, dan selama periode ini juga mouse serta keyboard mulai diperkenalkan. Dan generasi ini juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Salah satu ciri-ciri dari generasi ketiga yaitu memiliki kapasitas memori yang lebih besar. Adapun contoh komputer generasi 3 yaitu IBM S360. Komputer ini dirancang menggunakan IC sebagai teknologi dasar rangkaiannya. Dan pada generasi keempat, dari tahun 1971 sampai sekarang, di mana periode ini prosesor mikro mulai diperkenalkan. Prosesor pertamanya Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer, dan pada periode ini istilah personal komputer mulai digunakan, serta teknologi lebih maju. Salah satu ciri-ciri dari komputer generasi keempat yaitu sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Contoh dari komputer generasi keempat yaitu IBM S370, di mana komputer ini dirancang menggunakan chip LSI sebagai teknologi dasarnya. Komputer generasi kelima yaitu dimulai pada zaman sekarang sampai masa depan. Sebenarnya, komputer generasi kelima masih dalam tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Contoh teknologi yang sering digunakan adalah teknologi pengenal suara.
Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Selanjutnya yaitu kita masuk ke komponen komputer yang terdiri dari yang pertama hardware. Hardware ini adalah suatu komponen yang ada pada komputer yang bisa kita lihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Fungsi hardware sendiri adalah untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengolah data dan menampilkan input proses. Contoh hardware yaitu bisa kita lihat pada PowerPoint ini, yaitu ada CPU atau Central Processing Unit, ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada CD-ROM, ada hard disk, ada CD, ada floppy disk, ada scanner, dan juga ada printer. Selanjutnya yaitu software. Software sendiri merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Software dibagi menjadi dua, yaitu bisa kita lihat dalam PowerPoint, yaitu software system dan software aplikasi. Di mana software system ini merupakan software yang terbagi lagi menjadi tiga, yaitu sistem operasi, program bantu, dan bahasa pemrograman. Serta di software aplikasi terbagi menjadi pengolahan kata atau word processor, pengolahan angka atau spreadsheet, multimedia, komunikasi dan internet, antivirus, dan pendidikan dan game. Selanjutnya yaitu brainware. Brainware sendiri adalah sebutan untuk manusia yang memakai, menggunakan, atau mengoperasikan komputer. Contoh brainware adalah programmer, administrator, serta operator. Selanjutnya yaitu fungsi komputer. Secara umum, komputer dibagi menjadi 4, yaitu data input, data processing, data storage, dan data output. Yang pertama data input, yaitu untuk menerima data atau informasi dari sumber luar. Yang kedua data processing atau pengolahan data. Data yang diproses tentu akan menghasilkan output, yaitu berupa informasi seperti contohnya teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. Yang ketiga yaitu data storage, di mana fungsi ini adalah sebagai tempat untuk penyimpanan informasi. Fungsi komputer ini memudahkan pengguna untuk menemukan data dan akan digunakan kembali. Dan yang terakhir yaitu data output. Data output, ya data yang telah diproses dalam komputer hasilnya akan tersedia untuk digunakan oleh pengguna atau perangkat lainnya dengan berbagai tujuan. Contohnya yaitu file audio, hard copy ke kertas, dicetak sebagai 3D model, dan lain-lain. Sekian presentasi saya mengenai komputer dan bagaimana sejarah komputer itu sendiri serta fungsinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.